Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai presentasi tugas tutorial ketiga yang disampaikan oleh saya Panca Agus Sulistoningsih. Pada tugas ketiga ini kita akan membahas sebuah artikel dari Journal of Adventure Education and Outdoor Learning yang memiliki judul A Scoping Review of Research on School-Based Outdoor Education in the Nordic Countries yang ditulis oleh Carrie Beth Raymond dan Elizabeth Iverson. Kemudian dari artikel tersebut ada dua hal yang kita bahas. Yang pertama mengenai hal-hal penting dalam artikel tersebut. Lalu yang kedua, apakah outdoor education yang dimaksud dalam artikel telah terimplementasi di Indonesia secara umum dan secara khusus di sekolah saya mengajar, yaitu di SD Negeri 3 Purabaya. Jelaskan dan berikan contohnya. Kita akan melanjutkan ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang hal-hal penting dalam artikel. Ada beberapa hal penting dalam artikel tersebut. Yang pertama yaitu jumlah dan sifat penelitian. Dalam artikel tersebut ada 52 studi empiris yang dilakukan di negara-negara Nordik seperti Denmark, Norwegia, Swedia, Finlandia, dan Islandia. Dengan mayoritas bersifat kualitatif dan berfokus pada pendidikan di tingkat sekolah dasar. Selanjutnya, untuk hal penting yang kedua yaitu subject matter utama. Pada artikel tersebut, berbagai mata pelajaran seperti ilmu pengetahuan, matematika, bahasa, serta fellowship atau aktivitas outdoor tradisional dan pengembangan aspek kesejahteraan serta pembelajaran kognitif. Berikutnya, perspektif penelitian. Pada perspektif penelitian, sebagian besar studi mengeksplorasi pandangan guru, karakteristik outdoor education, dan dampaknya terhadap kesejahteraan dan pembelajaran siswa. Keempat hal tersebut merupakan tema utama dalam penelitian tersebut. Berikutnya, hal penting yang keempat yaitu kesenjangan penelitian. Pada penelitian, ada kekurangan studi terkait penggunaan teknologi digital, pendidikan berkelanjutan, sustainability, serta proses pengajaran dan pembelajaran yang terjadi selama outdoor education. Selanjutnya, hal penting berikutnya yaitu kesenjangan penelitian yang dilanjut dengan kontribusi dan rekomendasi. Pada artikel menyoroti pentingnya memperluas riset termasuk aspek-aspek baru dan meneliti outdoor education di tingkat pendidikan yang lebih tinggi serta di luar sekolah dasar. Di samping itu, studi tentang implementasi outdoor education di Indonesia secara umum dan sekolah tertentu masih terbatas dan belum cukup eksplisit dikaji dalam konteks yang serupa. Tentunya berdasarkan hasil penelitian menunjukkan potensi outdoor education untuk meningkatkan kesejahteraan dan pengembangan karakter siswa, serta mendukung pembelajaran kontekstual dan pengalaman langsung di alam. Kemudian pembahasan kedua yaitu mengenai implementasi outdoor education di Indonesia dan contohnya di SD Negeri 3 Purabaya. Yang pertama, secara umum di Indonesia, outdoor education sudah mulai dikenal dan diimplementasikan. Akan tetapi, implementasi tersebut belum sepenuhnya dilakukan secara luas seperti di negara Nordik. Di Indonesia, kegiatan outdoor lebih sering dilakukan dalam bentuk kunjungan ke taman, kebun binatang, atau kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat santai dan terbatas, bukan sebagai bagian integral dari kurikulum yang sistematis dan terintegrasi dalam proses pembelajaran harian. Contohnya, misalnya kegiatan belajar di alam terbuka di sekolah dasar yang dilakukan sesekali, seperti outbound atau kunjungan ke Taman Nasional. Namun biasanya belum diintegrasikan secara sistematis ke dalam pelajaran, seperti sains atau matematika. Bahkan dalam banyak sekolah,
Kendala seperti kurangnya fasilitas, pelatihan guru, dan kebijakan yang mendukung masih menjadi hambatan untuk mengadopsi outdoor education secara lebih luas dan berkelanjutan. Selanjutnya, yang kedua, khusus di SD Negeri 3 Surabaya, jika mengacu pada praktik nyata, kemungkinan sudah ada kegiatan serupa, seperti kegiatan belajar di luar kelas. Misalnya, pelajaran seni, olahraga, atau kegiatan alam untuk memperkuat pembelajaran di dalam kelas. Contohnya, kegiatan pengamatan tanaman, berkebun, dan kunjungan lapangan ke taman dan kebun sekolah sebagai bagian dari proses belajar mengajar. Dan yang ketiga, perbedaan dengan Nordik untuk sepenuhnya mengadopsi outdoor education sebagaimana dipahami di artikel. Diperlukan komitmen yang kuat, pelatihan guru, dan pengintegrasian kegiatan outdoor secara terencana dan berkelanjutan. Hal ini mungkin masih menjadi tantangan di Indonesia, termasuk di SD Negeri 3 Surabaya, karena terbatasnya infrastruktur, sumber daya, dan pelatihan guru terkait outdoor education. Demikian pembahasan dari tugas ketiga. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.